Ya, sekarang kita lanjut di part 4 ya berarti nih. Inter VLAN routing. Kita langsung ke prakteknya. Di sini tadi apa namanya harus ditambahkan router ya. Nih, tambahkan router agar semua klien di divisi keuangan dan IT dapat saling Artinya beda VLAN ID bisa nyambung kalau pakai router. Nah, kita pasang router. Pilih yang 1941. Nah, 1941. Kabelnya kita pakai yang ini aja otomatis ya. Dari GI langsung ke FA05. Otomatis ya. Nih, langsung otomatis ada. Sekarang tinggal konfigurasi routernya. Kalau aslinya kita butuh kabel konsol. Ini pasang ke RS232, lalu clear router langsung pilih yang konsol. Konfigurasinya lewat komputer kalau asli ya. Kalau virtual gampang, tinggal langsung klik ini, langsung pilih yang CLI. Ini pilih no. Harusnya pilih no biar cepat. Kalau virtual seperti itu. Kalau asli langsung dari PC. Kita pilih yang terminal. Ini namanya hyper terminal kalau yang asli. Klik OK. Bedanya kalau yang asli akan tampilannya hitam. Ketika ada bacaan ini, no saja biar cepat ya. Nah, seperti biasa tanda lebih besar berarti kita harus enablekan, enter. Lalu masuk config termi. Nah, ini kita akan setting inter VLAN routing ya. Karena di sini masuknya ke giga 00, yang switch ya, switch masuk ke router lewat giga 00. Maka kita settingnya giga 00. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau switchnya nyambung ke giga 01, maka yang settingnya giga 01. Salah. Sini ya. Nah, sama. Langkah pertama inter VLAN routing adalah masuk ke interface. GI atau G saja 0/0. Enter. Lalu diaktifkan no shutdown atau no SH saja cukup. Enter. Nah, setelah no shutdown kita buat sub interface buat VLAN-nya. Karena VLAN itu virtual, maka kita pasangnya di sub interface. Bagaimana cara aktifkannya? Sama saja, INT atau interface ya. G0/0 titik. Nah, titik ini biar gampang, ikutin ID VLAN-nya. Kalau ID VLAN 11, maka pilihlah atau isilah dengan angka 11. Itu ya. Oke, enter. Nah, berarti di sini sudah masuk ke G00.11 sub interface ya. Nah, setelah itu kita setting IP address. Dari mana IP address-nya? Lihat topologinya. Ini kan nyambung ke switch 1 dan switch 2. Di sini ada IP address. Nah, ini IP address-nya. 172.16.1.1. Berarti absen Bapak 1 ya. IP-nya 1. Nah, berarti router harusnya diisi pakai IP 1.1 karena IP awal. Tapi karena satu sudah dipakai komputer, maka kita pakai IP akhir dari /2 tuh. Nah, maka kita biar gampang, berapa sih /27 subnet masnya? Klik aja ini. Klik. Nah, ada kan ya ini /2 tuh 7. Nah, maka di sini ada yang tadi ya. Nih, maka di sini gateway diisi dengan IP akhir 172. Boleh diikutin. Langsung ke sini aja, langsung ke PC aja. Harus diisi gateway-nya nih. PC 3 dulu. Titik absen titik 30. Dari mana 30 itu? 30 berasal dari IP akhir dari /27 atau yang subnet masknya 224. Ya.
Kalau mau tahu cepat kalian tinggal lihat di tabel subnetting ini ya. Nih. 30. Di sini kan 224 nih, 224 IP akhirnya berarti 30. 30. Itu dari situ awalnya ya. Mana tadi? Ini ya. Ini 30. 30 ini adalah IP yang nanti ada di router, gitu ya. Maka setiap komputer yang terhubung dengan router dengan IP 172.16.1, maka gateway-nya harus 30. Di semua PC ya. Harus harus 30 kalau ujungnya 224 atau networknya yang tadi 172. Oke, ini selesai. Kita kembali ke router ya. Maka di router IP-nya adalah IP address 172.16 absen 30. Itu ya. Subnet masknya yang tadi 255 255 22 sorry. Nah, gitu ya. Bentar, tadi ada yang nanya. Nah, ini sintak buat ngasih IP address pada subinter. Jelas ya? Ini berasal dari IP address yang ada di topologi. Kalau sudah di end, oh iya bener. Ternyata ini nggak bisa ya. Coba bentar. Di enkapsulasi dulu berarti. Nah, ini. Kalau muncul ini, berarti sudah di enkapsulasi sebenarnya, tapi kita tambahkan saja ini. Encapsulation dot 1 Q11 artinya apa? Ini mendaftarkan VLAN ID 11 untuk dienkapsulasi agar bisa agar bisa saling terhubung dengan VLAN lain ya. Sok. Ini terus dulu, sudah? Nah, kalau sudah baru tadi IP-an kasih IP ya. Tekan aja pernah ke atas kalau tadi sudah pernah. Tekan enter tuh, selesai. Nah, jadi untuk interVLAN routing ya. Perhatikan. Untuk interVLAN routing yang pasti kamu harus masuk dulu ke interface utamanya. Yang ini GI 00 atau G00. Lalu di no shutdown ya, dia nyalakan biar hijau. Baru masuk membuat subinterface. Berikutnya bikin enkapsulasi. Enkapsulasi VLAN-nya VLAN berapa? VLAN 11. Misalkan ya yang mau dibuat dulu. Lalu bikin IP address untuk VLAN 11-nya. Udah, kalau beres, exit. Enter. Selesai. Masuk ke router ya. Nah, di sini sama seperti awal tadi. Ulangi lagi langkahnya tadi. INT G0/0. Samakan lagi. Terus udah ini apa? Nggak perlu dinusutkan lagi ya. Karena G00 sudah nyala, sudah hijau. Nih kalau nggak percaya lihat, ini sudah hijau kan? Nggak perlu nusutin lagi. Langsung membuat subinterface yang VLAN 12. INT lagi G00.12. Enter. Nah, udah up ya. Belum ya, enkapsulasi dulu. Nah, encapsulation dot 1Q VLAN berapa? 12. Kita mendaftarkan yang VLAN 12. Enter. Exit. Selesai. Beres. Udah? Sudah? Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Di router untuk ngecek konfigurasi apa tadi sintaknya? Untuk cek semua konfigurasi. Show run. Show run ya. Berhubung kita ada di config berarti nah, tambahkan do ya. Do show run.
Kayak gitu ya. Enter. Enter terus, lihat. Udah ada belum yang kita setting tadi? Nah, ada nih ya. Nah, hanya lihat nih. Perhatikan. Perhatikan. Lihat sini. Yang gigabit 00.11 itu udah ada enkapsulasinya, IP address-nya pun sudah ada. Tadi di yang gigabit 012 kita coba IP dulu ya, baru enkapsulasi. Ternyata IP-nya hilang. Ya kan? Jadi hilang ya? Berarti harus enkapsulasi dulu baru kasih IP. Gitu ya. Terus gimana apa cara sekarang? Tekan aja panah ke atas ke bawah terserah ya. Mau panah atas bawah kiri kanan pencet. Pokoknya keluar lagi ke sini ke Jelas ya? Nah, di sini kita masuk kemana sekarang buat ngerubah IP address? Masuk ke sini nih. Ya. Ini boleh kalian copy. Kalau mau cepat ya. Paste di sini. Enter. Tuh, langsung masuk ke sub enter. Itu cara cepatnya. Kalau cara lamanya kayak tadi, masuk dulu int g00 ya. Terus masuk lagi ke G00.12. Kalau sudah di running config, nah ini bisa apa namanya di copy saja ya. Masukin IP-nya, pencet tombol atas karena kita tadi pernah buat. Tidak usah diketik lagi manual, pencet tombol ke atas. Cari sintak ngasih IP, yang ini kan? Sudah ya? Tinggal di enter. Kalau sudah, exit saja. Cek lagi. Do, show, run. Cari saja do, show, run. Nah ini kan ya. Enter lagi. Cek lagi ke bawah. Enter, enter terus. Enter. Nah sekarang sudah ada IP address. Ya. Sampai sini settingan untuk menghubungkan VLAN 11 dan 12 sudah selesai. Ya. Selanjutnya tinggal IP di komputer-komputer ini harus diisi gateway. Gateway-nya sesuaikan dengan ini. Lihat. Lihat. Untuk yang apa namanya? /28 tuh ya? Ada kan? /28 ada ya? Nih. Untuk yang /28 gateway-nya semua diisi ini berarti. Jelas ya? Untuk /28 diisi gateway-nya dengan 1.4 Yang ini belum kan? Masih kosong lihat. Gateway no set ya. IP-an, kasih IP. Kasih get. Ini copy aja nih. Ini copy. Paste di sini. Tulis 14 gitu kan? Ini copy lagi. Ini close aja ya. Sok, semua isi 14 untuk yang kuning ini berarti. Sok, isi 14 semuanya. Nah. Ini sama.
karena ini switch-nya nyambung ke router, maka switch port FA05 ini harus dibuat dulu terang ya. Kita buat dulu mode terangnya di sini. Enable conft. Nah, ingat seperti biasa kalau mau merubah interface masuk ke interface-nya dulu ya. FA05 merubah jadi apa? Mode terang ya. Berarti sintaknya switch atau SW MO terang gitu kan ya. Enter. Dah, udah selesai. Dah, biarkan saja dulu. Awas jangan lupa ini semua harus diisi gateway ya. Nah, gateway-nya ada, gateway-nya harus ada. Semua ini gateway-nya harus ada. Nah, karena sudah di inter VLAN routing, maka yang beda VLAN ID harusnya connect ya. Yang biru dengan yang kuning sekarang harus connect. Coba kita cek pakai surat cinta lagi. Dari biru ke kuning. Lihat hasilnya. Nah, ya. Ini diklik 2 kali. Klik lagi. Nah, sukses ya. Jadi klik. Berapa kali kliknya? Dia loading dulu kayaknya. Nah, sekarang coba lagi yang lain. Yang beda VLAN ID ya. 12 ke sini misalkan. Lihat, pilot. Nah, sukses kan? Sukses ya. Sekarang ngilang. Perhatikan, hei. Tadi kan atas bawah bisa ya. Sekarang ngilang. Dari 9 ke silang ke sini misalkan. Pilot, kita klik lagi. Nah, sukses ya. Sukses nih. Sekarang silangnya dari kiri ke kanan. Dari sini ke sini misalkan. Nah, sukses fully ya. Nah, berarti sekarang sudah berhasil. Yang beda VLAN ID sudah bisa connect ya. Dengan cara inter VLAN routing. Nah, maka selesailah job sheet kita atau LKPD kita yang ini. Sudah terhubung kan? Nah, tinggal kalian bikin kesimpulannya. Silakan nanti yang F ini diisi kesimpulan dari yang tadi tabel pertama ini ya. Terus kesimpulan terakhir adalah ketika sudah di inter VLAN routing jadi gimana gitu ya. Setelah di inter VLAN routing jadi seperti apa? Yang beda VLAN ID jadi gimana? Itu kesimpulannya. Nah, nanti laporannya, perhatikan. Laporannya kan ini per orang ya. Kalau kerja kelompok dulu untuk latihan silakan. Nanti untuk bikin laporan ini harus per orang. Yang dikirim ke GCR juga per orang. Covernya silakan buat sebagus mungkin. Dasar teori boleh kalian copy paste dari materi Bapak atau dari internet. Topologinya copy paste dari Cisco paket terserah kalian. Topologi ini. Screenshot boleh. Screenshot saja yang ini nih. Yang buatan kalian ya. Yang sudah ada IP kalian harus masuk IP-nya ya. Lalu langkah konfigurasi yang tadi. Kalian boleh diketik ulang atau copy paste. Kalau ketik ulang kayak tadi contoh yang di LKPD ya. KPD sorry apa? Di sini. Nah ini. Yang ini dibuat seperti ini kalau mau diketik ulang. Kalau sudah ada screenshotnya screenshot aja, nggak usah diketik ulang. Bebas gimana terserah kalian. Yang terakhir hasil pengujian. Yang ini tinggal diisi screenshot dengan alasannya yang tadi ya. Kesimpulan ini adalah sama dengan yang ini. Jelas ya? Jadi dibuat dalam bentuk laporan file saja, tidak usah di print. Dikumpulkannya kapan? Minggu depan. Hah? Woodnya aja. Yang mana? Ini. Ya, ini yang tabel yang ini. Yang tabel ini sama yang terakhir ya. Yang inter VLAN routing. Yang ini nih. Yang ini aja. Cukup yang hasil successfully-nya aja. Ini ya di screen shoot. Ya. Ini di screenshot. Kalau nggak salah dia bisa dibesarin. Ya. Ini di screenshot saja. Hasil konfigurasi inter VLAN routing seperti ini. Jadi successful ya antara PC-PC ini nih. Ya, ini di screenshot. Gimana?
Oke ya, nanti laporannya berupa Word, Microsoft Word yang dikirim ke GCR. Jelas ya? Jangan LKPD-nya dikumpulkan, tapi laporannya. Ya. Jelas ya? Minggu depan. Oke.